Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita patut senantiasa bersyukur, memuji kebesaran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Dialah Allah yang telah mentakdirkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Salam dan salawat kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan kecintaan beliaulah kepada umatnya, sehingga jauh-jauh sebelum datangnya Ramadan kita sudah dituntun dengan doa mulai masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab ini, demikian pula bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah kita sampai malam yang ketujuh ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, khususnya kita kaum muslimin, karena di bulan inilah luar biasa banyaknya fadilah, keberkahan, keutamaan, dan berbagai yang terkandung di dalam bulan ini. Dan itulah yang menjadi pembahasan bagi seluruh dai muballigh yang memberi tausiah di tempat ini. Oleh sebab itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan sebuah doa ketika kita sudah menjemput awal Ramadan, dengan doa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah hilalu rusdin wa khair. Ya Allah, jadikanlah awal hilal Ramadan ini sebagai bulan yang memberi keamanan, wal iman, bulan yang akan memperkokoh keimanan saya, wassalamati wal islam, bulan yang akan memberi keselamatan dan memperkuat keislaman saya. Rabbi wa rabbukallah hilal rusdin wa khair. Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan hilal Ramadan adalah Allah. Engkau adalah bulan yang membawa petunjuk dan bulan yang membawa kebaikan. Itulah sebabnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridullahu khairan falyufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, khususnya kebaikan di bulan suci Ramadan ini, maka baginya akan diberi kemudahan untuk memahami agama Allah. Luar biasa pencerahan yang telah disampaikan oleh muballigh kita. Dan kepada saya tidak terlalu panjang, mungkin hanya 2 poin saja. Poin yang pertama adalah saya berangkat dari Ramadan sebagai syahrul
Quran. Ramadan sebagai syahrul Quran karena di dalamnya lah diturunkan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan itu sangat erat hubungannya dengan Al-Baqarah 183 terkait dengan perintah puasa. Dan satu-satunya bulan yang disebut secara jelas adalah bulan Ramadan di dalam Al-Quran. Dari 12 bulan Qamariyah, hanya Ramadan yang terdapat dalam Al-Quran, yakni di surat Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unsila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasum. Bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dan di dalamnya Allah memberi penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu. Dan sekaligus Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, kita semua ini harus termotivasi untuk selalu membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Luar biasa, di masjid kita ini ada imam yang sangat populer secara nasional melalui YouTube-nya. Saya sudah sampaikan tadi sama Pak Muhammadon. Saya minta izin, Pak Muhammadon, saya sering buka YouTube karena saya mau juga belajar lagu-lagunya beliau. Karena saya selalu juga imam di pesantren. Jadi biasa anak santri mengatakan, di mana kita dapat lagunya imam masjidnya Baruga? Saya bilang, ya saya selalu putar. Terima kasih Pak Muhammad. Oleh karena itu, jamaah di masjid ini sangat rugi kalau dia tidak menghadiri seluruh salat-salat berjamaah, apalagi malam qiyamul Ramadan, salat tarawih. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamah safa'ahu wa ashabahu. Bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, pembela, pengacara yang tidak perlu dibayar. Juga menjadi sahabat kita di hadapan mahkamah Rabbul Ghafur ketika kita menghadapi sebuah pengadilan di yaumil kiamat nanti. Al-Quran akan tampil, ya Allah, jangan persulit hambamu ini, mudahkanlah dia seluruh urusan-urusannya, karena dia selalu berinteraksi dengan saya selama hidupnya, apalagi di bulan suci Ramadan. Mari kita kurangi aktivitas yang lain. Kita bagilah berapa persen kita baca WA, tapi berapa persen yang harus kita buka Al-Quran. Harus lebih dominan membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang bercakap-cakap langsung dengan Allah. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Inilah poin yang pertama. Dan saya sangat berbahagia dan bergembira kalau seandainya di masjid kita ini ada tahfidz Al-Quran juga. Dan sekaligus
ada khusus yang dikader untuk menjadi imam, dan itu bisa disebarkan. Ada Pak Ustaz Muhammadon yang bisa mengkader, dan tidak menutup kemungkinan insya Allah imam-imam akan lahir dari masjid kita ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa bulan suci Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka betapa ruginya kita ini kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini untuk banyak beristighfar, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri mempersaksikan dirinya sekaligus untuk dicontohi, seperti hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah, demi Allah, kata Rasulullah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya saya ini beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari tidak pernah kurang dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebut mi'ata marrah, tidak pernah kurang dari 100 kali. Jadi antara 70 dan 100. Rasulullah selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mau lebih sempurna lagi, astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambil kita ucapkan itu, kemudian kita hadirkan seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya ini, khususnya dalam rangka memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan, maka di surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Rasulullah, katakan kepada hambaku, sesungguhnya kalau dia bertanya tentang aku, maka sampaikan kepadanya bahwa aku sangat dekat. Kami mendengar dan sekaligus menerima permohonan doa hamba-hambaku selama hambaku itu beriman dan mengharapkan ridha dariku. Oleh sebab itu, maka mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan banyak berdoa, banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita basahi bibir kita ini untuk banyak mengucapkan istighfar dan doa-doa itu. Al-Imam Bisri radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ada dua kunci di dalam mengambil hikmah bulan suci Ramadan ini, yaitu banyak berdoa dan banyak bersedekah. Dan beliau juga menyebut kita juga harus wa'at'imut ta'am wa tilawatil Quran, banyak memberi makan, memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, dan banyak melakukan tilawatil Quran. Demikianlah dua poin ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya, dan kita berkomitmen Ramadan tahun inilah merupakan Ramadan yang paling terbaik di sepanjang perjalanan hidup kita. Karena kita tidak ada jaminan
akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran. Terima kasih banyak, Ustaz.